Ini Geisha nih, Bel. Ini Geisha nih keren banget ini. Lagu-lagunya juga keren banget. Apa salah satu lagu yang lu tahu? Ku kan setia. Begitu diganti sama Regina, kita juga gimana ya ke depannya? Sempet mikir yang kayak, aduh gue bisa nggak ya? Netizen tuh beraninya di komen-komen doang. Iya. Kadang-kadang ketemu di panggung. Anjing. Bangsat lu semua. Sudah bertemu dengan Momo belum? Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Sudah habis air mataku. Ketawa ya? Ngapain, Bel? Sponsor. Tepuk tangan buat Geisha, teman-teman. Keren nih. Kok bisa supporter, Bel? Namanya juga mabok. Wah, akhirnya kita kedatangan teman-teman dari Geisha nih. Siap. Ada Bang Nay, Kak Regina, sama satu lagi siapa, Bel? Namanya Bel? Ayo, lupa kan? Sidik. Sidik. Ini Bang Dan. Nah, betul. Bang Dan. Wah, apa kabar kalian ini? Baik. Sehat selalu ya. Pastinya. Akhirnya ya. Akhirnya. Ketemu juga kita ada perasaan. Ketemu juga akhirnya. Regina Ketemu sempat juga. mau main di PWK padahal gua ajak. Tapi kayaknya lebih cocok ketemu Ebel kayaknya. Iya, Bel ya. Benar sekali. Tika. Berat loh kalian ya. Tika siapa Tika? Regina. Iya Regina. Dia ingatan Regina, dia ingatannya cuma 3 detik. Kayak Aduh, ikan dia. kayak ikan ya. Muter balik lagi gitu terus. Ini Geisha nih, Bel. Ini Geisha nih keren banget ini. Lagu-lagunya juga keren banget. Apa salah satu Apa? lagu yang lu tahu? Ku kan setia menjaga. Itu band yang minggu lalu. Minggu lalu. Lu pas ketemu Widi lu malah nggak tahu lagunya. Sorry. Maju lagi, Bel. Maju lagi, Bel. Maju lagi, Bel. Ayo, yang mana, Bel? Yang mana, Bel? Ini mau yang zaman dulu 2024 itu kan. Apa pemilihan presiden? 2024 dulu kan zaman 2004. 2004 ya, 2004 apa belum ada? Belum ada. Berarti gua nonton band siapa nih? Salah ngulik ya bang. Makanya tanya, Geisha tahun berapa sih, Bang Nay? Iya, Bang. Kalau Geisha itu kebentuk dari zaman kita sekolah ya sebenarnya, dari 2003. Oke. 2003. Ya. 2003. Iya. Aku Festival. masih kelas 1 SMP. Ya. Satu Kita SMP kemarin itu. SMA. SMA. Tapi ketemu Reginanya di 2018, 2018. 2018. Tapi Geisha-nya sendiri masuk industri di 2009. 9. Kalau nggak salah gara-gara Emalif Wanted bukan? Ya, Ya, betul. Iya, aku juga ikut tuh nggak lolos band saya. Gara-gara kalian itu dari Sumatera. Iya ya, Geisha lolos gara-gara itu ya? Iya, masuk sampai ke Jakartanya gara-gara itu. Jadi kita tuh dari festival ikut Emo Live Wanted. Emo Live Wanted-nya album ya, Dayap. Jadi Kompilasi. Iya, Juara Itu satu. masif juga ya? Juara satu di Masif. Oh, juara Juara satu satunya di masif. Masif. Geisha? Kita Nggak juara. finalis 10 besar. Oh. Ya, finalis 10 besar. Namanya udah Geisha waktu itu? Jingga dulu. Dari Jingga dulu. Jingga. Kenapa namanya Jingga dulu? Kenapa Jingga? Karena vokalisnya cewek. Jadi Jingga itu lebih manis ya namanya. Iya. Jadi kayak kalau pakai nama yang lain-lain tuh kayaknya susah ya. Jingga itu lebih gampang disebutin. Iya, Terus terus juga dari beberapa Iya. genre musik waktu itu. genre musik. Nah, ini dulu Apa? black metal, Apa? Black metal. underground. Underground. Oh, sama kayak SMA. kemarin gue nampil di Tegal, nama bandnya Santet. Santet beneran ada nama band Santet. Nama semua itu kayak gitu. Iya, keranda mayat. Ada makam, ada movie. Ada pengajian. Berapa pengajian anjing? Ada urusannya bangsat. Kami pengajian sama black metal. Tahu kan? Nggak ada anjing. Jingga lah. Jingga.
Iya. Dan berganti Geisha apakah ketika masuk label, gara-gara masuk label? Ketika kita sudah masuk di kompilasi album itu. Oh, Ya. diganti Karena nama namanya. Jingga itu sudah Udah ada ada yang pakai. Udah ada yang pakai. Jadi waktu itu kita mau mempertahankan nama itu, ternyata nama Nggak itu bisa. sudah didaftarkan. Ah, Akhirnya kita nggak bisa, ya udah kita cari nama, ketemu lagi Geisha. Oke. Sampai sekarang berarti sudah berapa tahun guys ya? 18 tahun ya. Kalau dari industri atau Dari industri, kalau dari nama Geisha Enggak, dari awal kalian berkarya sama-sama lah. oh 18. 20 tahun. Desember ini 20. Umur kalian ya? Desember Iya. kayaknya. Iya kan? Iya, Desember ini 20 tahun. Oh, Desember ini 20 tahun. Iya. Berarti Wah, ada hadiahnya baru. ada hadiahnya nggak, Bel? Berarti kita harus merayakan ini kan, ini kan kesuksesan banget ini. Oh, iya. Berarti pasti ada konser 20 tahun. 20 tahun pasti ada tuh. Harusnya ada konser 20 tahun. Harusnya. Pokoknya musik harus bikin gua. Sika tolong tuh. 20 tahun. 20 Hostnya tahun. tentu siapa? Kita berdua. Masa Geisha nggak ada konser? Masa nggak ada konser lagi? Nanti ketika nyanyi di situ orang-orang ngelemparin kita tuh. MC-nya turun aja deh gini. Tapi Regina sendiri berarti masuk di Geisha Dari 2018. 2008. Yes. Umur kamu waktu berapa itu? Iya, berapa? 19 tahun. Wow. Iya. Apa tulisannya wow? Kenapa? Ada apa, Om? Ada apa, Om? Ada apa, Om? Itu di masa yang di mana wanita-wanita seperti ini harus belajar lebih. Iya begitu. Dia bisa aja. Nggak biasanya kan. Ya karena yang nggak biasa. Nih, Wak. Asli, Wak. Aku ketemu dia tuh kayak, ini cocok nih, Mas. Karena adalah pertanyaan gua kan di umur 19 kan harusnya kuliah. Iya. Ternyata lu ngambil musik ya dan ngeband gitu ya. Karena keluarganya musik awalnya fokusnya. Iya. Jadi Regina ini keluarga musisi. Luar biasa. Papanya Erwin Gutawa, Bapak. Bukan Mas dong. Yofi. Musisi, Bro. Itu mah kita apa? Oh, Iya, kita Gutawa. Iya. Iya, Itu jadi beda nih emang pada Regina. dasarnya background keluarga musik kan. Gitu. Jadi disupport banget. Oh. Kenapa mau masuk Geisha? Kenapa? Siapa yang nggak mau gitu ya? Iya sih, aku pun Iya juga kan? dikasih Dapat celana tawaran hot itu. pen terus nyanyi aku mau. Sudah. Bensin Supra aku. Iya, maksudnya nggak mikir dua kali atau gimana gitu? Pasti awal-awal pas dapat tawaran itu dari pihak Musika, sempat mikir yang kayak, aduh, gue bisa nggak ya? Yang oke. kayak sempat pasti mikir kayak gitu kan, aduh, gue bisa nggak ya nih kayak gini ya? Tapi lama-lama disupport dari keluarga, teman-teman, terus juga kakak-kakak bro ini sangat suportif sekali gitu. Jadi kayak ya udahlah, kenapa enggak gitu. Dan akhirnya ya udah. Iya, dengan udah masuk lah gabung, manggung. Iya. Ada nggak tekanannya? Awal-awal pasti ada. Awal-awal normalnya pasti Dari ada netizen ya. pasti ya? Iya dong, pasti ada lah. Anjing. Bangsat ya semua. Gua nggak bisa kayak gini. Lu teman gua. Oke, ngerokok dulu. Dia nggak ngerokok. Emosi gua kalau begini. Emosi gua, netizen biasa. Gua emosi gua. Lama-lama. Emosi gua kalau teman gua diginiin. Santai. Nggak terima ya, nggak terima. Berarti tekanannya ada dong ya? Ada pastinya, cuma lebih apa ya? Lebih mungkin nganggapnya kayak apa ya? Challenge kali ya. Maksudnya nggak menganggap itu sebagai hal yang serius yang kayak aduh tertekan nih, enggak. Tapi Iya. lebih menganggapnya kayak oh ya udahlah ini emang challenge-nya dan pasti akan ada pro dan kontra kan. Jadi dari awal tuh udah siapin aja lah mentalnya gitu. Iya. Kita dari awal juga bilang sama udah Regina siapin. harus siap menjalankan ke depannya ya. Iya. Jangan pura-pura gila nih kalau mau gila dari sekarang aja. Iya, Tapi betul, memang betul. kita nggak bisa menghindari hal itu gitu. Iya. Karena kan Geisha juga udah terbentuk dari sebelumnya sama Momo juga udah kuat banget kan. Karena kita udah ngeluarin beberapa album, tiba-tiba Regina masuk, ya pastilah sama kayak kita kayak ngefans sama band luar gitu. Tiba-tiba Vokalisnya vokalisnya diganti. bukan Linkin Park, vokalisnya bukan Chester gitu. Kita kan pasti agak
gimana gitu. Tapi itu hal yang wajar. Tapi kan bagaimanapun itu ya kita harus menjalankan prosesnya ke depannya, harus sama Regina, harus ngeluarin karya-karya lagi yang baru. Terbukti dengan single pertama keluar bareng Regina, apa judulnya? Keringnya Air Mataku. Keringnya Air Mataku itu kan maksudnya penontonnya cukup banyak sekali ya. Iya. Iya. Sebelum ngeluarin single, kalian deg-degan ya? Jujur, coba. Aduh gimana ya? Deg-degannya sebenarnya. Bagus ya pertanyaan gue. Iya. Baru ini Netizen. Ada netizen beda. Netizen apa? Ya terus gimana? Ada nggak deg-degan? Deg-degan pasti ya. Pasti. Karena waktu kita ngeluarin tuh kita kan pasti mikirnya nih bagaimana responnya My Geisha waktu itu kan. Tapi kan sebelumnya Regina masuk, kita tuh sebenarnya udah kita teman-teman My Geisha tuh udah tahu juga bahwa kalau kedepannya Geisha itu udah sama Regina karena kita mau ngeluarin single baru gitu. Cuman kan bagi yang nggak, maksudnya yang nggak bukan My Geisha kan pasti denger Geisha yang tiba-tiba Regina pasti kok beda nih gitu. Tapi kita sih deg-degannya tuh mungkin lebih kayak belum siap untuk menjalankan kedepannya. Tapi setelah keluar Lancar aja sih. setelah respon Banyak sekali panggungan masyarakat kalian tuh luar biasa. Jadi maksudnya tekanannya tuh ada. Ada. pasti. Pasti lah, berat kan. Sosok vokalis itu kan frontman. Betul. Walaupun udah, apalagi udah lama, lagunya udah banyak yang bisa dibilang meledak ya. Iya, banyak sekali. Begitu diganti sama Regina, kita juga gimana ya ke depannya. Tapi kita ya cuek aja. Kita nggak mikirin terlalu gimana-gimana Iya. Jadi jalanin aja gitu. Karena dari zaman Momo dulu juga kita prinsipnya jalani aja dulu. Oke. Tuh. dari zaman festival tuh ya. Zaman festival. Dengan sekarang siapa yang paling sering bikin lagu atau ada tugas kah masing-masing dari Geisha? Kalau biasanya lagu Robi ya. Robi. Oh iya Bang Robi tuh. Iya. Gua dari tadi ya, jangan kesebut nama Robi. Dan dia langsung reaksi dia. Kenapa emang Robi? Kenapa Robi? Lagunya kacau-kacau. Lagunya Keren Bang Robi. Lagunya, Keren banget. lagunya anjing. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Keren lagunya ya. Kalau sedih sih Mel? Kok kayaknya kangen banget. Kangen banget dia. Robi kangen banget sama dia. Sama kita juga. Gua jujur, gua waktu itu kan diajak udah ke Bandung, terus ketemu Bang itu Bang. Anjing diceritain lagi. Kangen gua. Iya, udah. Oh, asik banget, enjoy banget. Parah. Gua kangen gitu. Kangen. Kangen Bang. Bang Rob. Nah inilah perasaan Elo ditanya 420. Elo di sini kemarin Regina. Dia nanya 420 itu apa? Pasti ganja kan? Astaga. Berarti Robi yang sering bikin lagu. Dari awal Robi. Dari awal Robi. Terus yang lain itu bertugas untuk apa? Aransemen. Aransemen musik. Emang ada jatahnya sih. Oh masing-masing Job ada. desk ya. Job desk-nya ada masing-masing. Oke. Nah buat Aan Geisha, dia pasti nonton. Pasti nonton abang tuh. Dor. Bisnisnya. An kenapa Bang An? Ketangkap. Gak jelas nih orang nih. Gak ada. Kok mikir Geisha ini semua kriminal lah? Nah, itu drummernya. Oh, drummernya. Bel, sebelum lanjut nih Bel ya. Iya, siap. Aku udah lama kenal sama abang-abang nih. Aku juga pengen dikenalin kan. Nah buat Aan Geisha, apakah masih termasuk personil atau bagaimana? Kalau Sebenarnya, personil itu semuanya dari awal itu ada Momo, ada Robi, ada Nat, ada Aan, ada Dan, ada Regina. Berarti berenam kalian harusnya. Ya, sampai Oke. kapanpun Geisha tetap itu. Kalau Aan itu memang dia memilih ya dia. Ya, memilih untuk Dan fokus. juga nggak ada masalah apa-apa, tapi kan karena dia waktu itu lebih memilih dua pilihan, dia harus jalan sama Geisha atau dia atau melanjutkan fokus sama usahanya. fokus sama bisnisnya dia. Yang Tapi tadi. itu nggak salah juga sebenarnya. Kita sih support aja dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi dia juga ngobrol sama kita baik-baik ya, Day, baik-baik. Ya udah kita juga support. Akhirnya dia alhamdulillah kita juga seneng gitu loh Iya. melihat apa yang dia pilih itu lancar gitu. Lancar betul. Tapi ketika dia keluar kalian betul-betul ikhlas begitu aja ya? Enggak ada ngomong sedikit di belakang kayak bangsat lah gitu. Aku. Ada. Aku tuh sama An tuh kan Roommate. ya. Iya, itu Hari dia. bareng Nah, gitu. ini dia nih, Maksudnya seru. tuh Mandi bareng.
Tiap hari bareng. tiap hari bareng. Coli juga nggak? Pantai nih mulutnya. Ya mas semuanya bareng gimana? Santai. Di luar Bel, mabuk sih boleh Bel ya. Tapi kayak ada nasi dulu Bel boleh. Ini aja lo Bel, pergedel Bel. Pergedel ya? Iya boleh Bel. Kebetulan nih kita ada pergedel hari ini. Nah, sekalian kita ngobrol dulu ya. Iya. Nggak ada. Terus bagaimana? Ya kalau aku sama Anto di luar manggung pun sering bareng juga Iya. ya. Karena dulu dari tempat tinggal bareng. Iya. Sering lah bareng. Ketika ibarat gini lah Pras, teman akrab, Iya, teman iya, satu band. Ibaratnya kalau drum itu punya sayap kanannya lah gitu. Iya, basis sama bareng. harus. Itu sama Anto kita tuh bener, kalau aku sama Anto emang bener dekat lah ketika dia memutuskan itu. Sedih sih sebenarnya. Cuman kan bagaimanapun aku juga harus terima dengan keputusan yang diambil gitu. Tapi lebih ke maksudnya tuh kalau aku sama Anto lebih ngobrol secara langsung. Kenapa gitu. Cuman ya dia juga jelasin ya karena begini A B C D ya akhirnya aku ngerti gitu. Tapi ya udah karena kita juga selalu manggung di Pekanbaru. Pasti bareng ketemu. Selalu kadang-kadang kita ngajakin Aan, Iya. main drum dong 3 lagu gitu. Kadang-kadang dia sering udahlah nggak usah gitu. Kenapa tuh? Padahal cuma 1-2 lagu, kenapa dia tidak mau? Karena udah lama Udah nggak lama ngedrum. nggak main kali ya. Karena udah fokus sama Aku usahanya. kangen sama drumnya belampu-lampu. Iya. Iya kan? Regina masih ada waktu itu ya? Masih. Iya, di awal itu masih. Oke. Sama Regina tuh kita sama Anto udah ngeluarin berapa single ya? Udah. Udah lumayan. 5-6 itu, 5-6. Single ya kalau nggak kurang lebih lah. Ya. Nah, untuk sekarang karya ke depan Gesya apa? Ada project Kalau album sekarang kah? sih, Atau? Kita lagi ada ini ya, mini album ya. Mini Mini album. Oke, Mini tangan Mini guys. album. Gesya, bikin mini album lagi guys. Ayo. Tapi lagu-lagu lama. It's okay, nggak apa. Netizen mau apa lu? Nggak, gue yakin walaupun lagu lama pasti vibe-nya vibe Regina. Betul. Iya, benar itu Nah. justru yang mau kita tonjolkan kan. Jadi lagu-lagu lama dengan rasa yang baru. Wih, Oke. keren nih. Berapa lagu di mini album? Itu ada 5 lagu. 5 5 lagu. Cuma yang udah rilis 2 lagu. 2 lagu. 2 lagu. Yang sudah Yang rilis udah sudah 2 lagu. rilis Ada dua. nggak satu bocoran lagu apa lagi? Nah, bisa Ini dinyanyikan di kita sini. lagi Ngeluarin Jika Cinta Dia. Jika Jika Cinta Cinta Dia. Dia. Jika cinta, Dia. jika cinta dia. Gimana kan? Coba. Jujurlah padaku. Waduh, langsung kena nih, langsung kena. Tinggalkan Aku di sini tanpa manisanmu. Manisan lu berapa? Manisan dondong. Kalau zaman-zaman itu lu lagi ngamen tuh lagu Gesya suka. Oh, iya? Semua lagu Gesya. Tapi kalian ini anak mau pesen nggak nih? Masa enggak nih? Makan, sekalian makan padang mau nggak? Ini aja nih. Ini aja nih. Ini aja, Iya. udah cocol-cocol aja. Suguhan dari Ebel nih. Suguhan dari Ya, Ebel. kadarnya lah emang ya. Kerupuk boleh, kerupuk boleh. Regina jangan begitu duduknya. Lu tadi gimana ekspresi lu? Ditarik nggak kursi gue ya? Nggak apa-apa, nggak Ditarik nggak apa-apa. kursi gue? Makanya kan saya sebelah sini. Minum santai gitu. Nah, boleh lah kita coba dulu ya. Sekalian nanya masalah ritual nih, masalah ritual. Kalian kan bener, band-band tuh. band itu punya ritual masing-masing. Kalau Ebel kalau mau nampil lu ritual lu apa? Dipukul dulu kayak. Dipukul, diludahin. Ritualnya apa masing-masing nih? Ritual, sebenarnya kita ritualnya nggak ada yang Nggak ada terlalu yang- spesifik, iya. yang gimana-gimana. Standar sih ya, Palingan doa ngopi. sih, iya. Ngopi. Ngopi ya sih udah pras. Jadi kalau kita di backstage tuh harus ada air panas sama kopi. Iya. Oke. Oh, kalau aku teh. Kalau Regina Kalau teh. Regina ya. teh. Ya. Tim teh. Tapi Regina sampai sekarang udah sering manggung sama Ges ya. Masih nervous gak sebelum naik panggung? Nervous sih ya pasti ada gitu lah ya, pasti ada. Cuma tapi kalau udah on stage rasanya kayak udah enjoy aja gitu. Hilang tuh rasa deg-degannya justru pas udah on stage. Tapi alhamdulillahnya Pras ya, kita sama Regina tuh dari awal jalan tuh respon penonton ketika kita live tuh bener-bener antusiasnya Iya, gila iya. sebenarnya. Iya. Kadang kita nggak ngerti tuh, makanya tuh kadang-kadang netizen tuh beraninya di komen-komen doang. Kadang-kadang ketemu di panggung minta foto juga. Tetap minta foto. gitu. Betul, biasanya begitu. Sampai saat ini ya dan ya, Sampai saat dari ini. awal Regina masuk tuh kita respon penonton tuh gila antusias banget, apalagi kalau main di luar kota sama Regina juga mereka juga bener-bener seneng banget gitu. Iya.
Ini berarti setiap weekend ada aja nih. Ada. Manggung terus. Nih kalian berdua lah yang bener Geisha dari awal. Nggak ada rasa bosen apa? Dengan lagu yang sama sudah. Iya kan? Geisha pertama masuk industri kapan ya? 2009. 2009 sampai sekarang 2023. 14 tahun berarti 14 tahun. Iya. 14 tahun. Iya kan? Rasa Iya sih ya. bosan, ada nggak rasa bosan? Enggak juga sih, bosan enggak sih. Cuman jika cinta dia dibawain terus sih. Iya ya. Apakah pernah di aransemen nggak? Dicoba. Dia harus menulang ya, pasti. Enggak sih, rasa bosan itu ketutup sama antusias Iya, penonton sih, energi vibe- penonton. vibe Karena konser kadang-kadang ya. kita di atas panggung tuh udah beda tuh rasanya. Mungkin bosannya tuh kadang lagunya listnya itu aja ya. Lagunya ini terus. Tapi kalau udah di atas panggung tuh enggak. Beda ya? Beda. Ya sama kayak Pras lah kalau ngeband gitu. Iya. Kalau bola gitu. Beda rasanya. Beda rasanya, apalagi kalau Karena ketemu mungkin tiap penonton. panggung tuh beda-beda gitu kan. Iya. Betul. Momennya beda-beda emang. Kalau Raiders apa biasanya selain air panas tadi? Enggak sih. Simpel banget sih kita ya. Simple kita. Pernah juga ya ngomong sih waktu itu. Kayak kita di belakang itu ada coklat. Oh ya? Ya coklat. Iya, aku pernah dengar Geisha tuh harus ada Coklatnya coklat. Harus ada coklat. Superstar doang. Superstar. Superstar sama Yang di warung-warung. Yang di warung Mas, aku. jadi sebelahnya ada. Iya, superstar. Oh, itu selalu ada. Sama Selalu ada. kopi ya, standar lah buah. Buah. Biasa banget ya, berarti ya. Ini banget ya, simpel banget ya. Band gua, teman gua tuh. Band lu kenapa? Teman gua. Set. Party ditaruh di situ, alkohol semua. Buset kata gua nih, jangan begitu bro, gua ikutan juga dah. Ini gitu tuh. Hal-hal yang kayak gitu tuh negatif banget gitu loh. Tapi ini sih positif loh gua dapet sini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Karena kita tuh mikirnya kayak gini. Dulu juga seperti itu. Di belakang panggung itu banyak banget minuman, apa segala macam ada, tapi nggak ada yang ngabisin. Jadi setelah itu kita berpikir apa yang kita habisin aja kita taruh di situ. Jadi lebih biasa simpel loh aja. ini. Lebih simpel, iya. Keren. Ya jadi teman-teman ya, ternyata Nggak semua. Raiders Geisha tidak seberbahaya itu ya. Tapi buat Regina, sudah bertemu dengan Momo belum? Wah, Oh, waktu itu udah. Udah ya? 2019. Iya, waktu itu kita main di Malang. Kita main di Malang, jadi sekalian silaturahmi ketemu Kak Momo. Di rumahnya. Ada suara nggak? Jika cinta Apa urusannya? Apa urusannya? Kan setiap ketemu mereka nggak harus ngeband. Iya kan? Kemauan gua kalau sudah band tuh pasti wah suara Langsung nyanyi ya, band tuh pasti. Terus gimana sama Momo? Aman ya? Aman aja. Aman aja. Netizen yang ini ya. Aman aja ketemu. Tapi lu sempet kesel nggak dibanding-bandingin gitu? Oh enggak lah. Enggak ya? Maksudnya karena aku juga memposisikan diri aku juga gitu kan. Iya. Yang tadi karena udah bilang misalnya kalau kita ada band favorit terus nggak usah ngomong band favorit lah, band luar yang tiba-tiba ganti vokalis pasti kita juga kan kayak kok ganti sih yang gini. Pasti kita juga otomatis tuh kayak akan membandingkan. Tapi aku nggak ada rasa untungnya ya nggak ada rasa kesal atau apa gitu karena aku anggapnya normal ya. Maksudnya wajar ya, wajar. Itu hal yang Lu wajar. luar biasa dengan ganti vokalis. Sampai saat ini masih berkarya gitu. Iya benar. Setertekan itu manajemen kalian ya? Aduh. Harus mengumpulkan kata. Karena gue ngerasa nih, kalian kan jatuhnya kan sisa ini bertiga nih yang benar-benar jalan terus gitu. Nah, berat nggak Bang Ray? Gini Dap, jadi Yang biasa tuh sudah ada Aan, ada Robi dengan gonjang-ganjingnya Robi kita tahu lah. alhamdulillahnya ya. Santai Bel. Tenang Bel. Iya. Geisha tuh semenjak kita berkurangnya Aan udah nggak ada, ya Robi juga nggak ada ikut manggung sampai sama kita. Demand kita yang ngundang kita tuh selalu banyak. Iya. Sebulan tuh kita bisa 10, Banyak itu, 8. Dari dulu tuh stabil ya, Iya. kecuali Covid ya. Iya. Nah, Covid itu Puasa berasa. semua. Itu berasa ya? Semua. Berasa lah. Sempet jualan nggak atau apa gitu? Biasanya pelariannya apa tuh waktu Covid? Tapi kalian punya manajemen lah ya, maksudnya Tapi bisa kalau aman. Geisha sih waktu itu zaman Covid tuh kita lebih Kita ada aja. Justru Covid tuh bikin kita makin produktif sih Iya. asli. Jadi iya loh, makasih. Selama ini kalian nipu orang loh, orang susah loh. Aku susah loh bang untuk kerja bang. Regina tuh jawabnya kayak ke orang
Segitu gampangnya loh dia kopi. Dan dia penekannya, Bang. Dia antara mau nonjok atau sama, kapan sih, Bel? Gue bingung nih, Bel. Kayak Widi kemarin main di sini kan, dia nyeletuk mulu. Widi agak kaget gitu. Tai apa nih? Aku bilang, tai kebe. Jadi malah COVID kalian makin ini ya, maksudnya makin produktif. Produktif. Kita banyak bikin mulai dari live from home, terus live from mana nih? Studio. Terus sempat ngeluarin beberapa lagu juga, lagu baru waktu itu. Terus ada beberapa konser virtual tuh Iya, juga ada. konser virtual. Standarnya kita bikin ini aja, konten aja ya. Iya. Waktu kena Iya, COVID kan kita nggak bisa manggung. Yaudah kita bikin live. Perbanyakin konten aja sih. Di inilah di YouTube. Ya. Oke, berarti YouTube Gesia pun jalan ya? Jalan. Begitu. Itu Bel kalau bikin band Bel. Komunikasinya, keeratannya. Benar tuh. Gitu Bel. Tapi ini semenjak beberapa orang yang sudah keluar, Nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Anjing, Nggak ada nggak ada yang keluar. Dia nggak ada di potongan TikTok nih maksudnya. Dia nggak ada yang keluar. Dia mereka tetap Gesia. Tetap Gesia. Nah, rangkuman yang tadi nih sampai sejauh ini nih. Sejauh ini nih, mereka tuh berenam ya. Mereka tuh berenam walaupun mereka sudah tidak aktif di Gesia, tapi mereka tetap Gesia. Nah, silahkan pertanyaan yang Bung Ebel. masih bertiga aja nih. Tapi bagus. Berarti kan kalian tidak cuma bertiga di panggung. Ada di show. Itu kemana-mana tetap dibawa atau diganti-ganti kah? Enggak, tetap Itu terus. Tetap itu terus. Si gitarisnya itu dari 2010. Dari 2010. Iya. Ikut kita. Dari 2010. Dari abang itu S2 tuh ya? Iya, oke. belum ada S. Belum ada S. 2010, lama juga berarti. Lama Udah paham lah ya Udah sama paham. Gesia. Kalau drummernya waktu begituan cabut, fokus ke usahanya, drummernya sampai sekarang. Kenapa kalian tidak benar-benar merekrut? Pembagiannya banyak lagi ya? Bukan, kita emang dari awal tuh emang seperti itu sih. Kita Gesia itu tetap berenam itu. Iya. Nggak, jadi kalau misalnya kayak Aan yang fokus ke usahanya, nggak boleh ada yang gantiin Aan gitu. Keren banget. Persahabatannya kayak Haji Romai Rahmat, Soneta tuh. Soneta tuh bisa diganti-ganti. Nggak ada. Emang itu Sampai terus. sekarang Soneta masih itu aja. Itu gue makanya salut banget. Siapa nama drummernya? Drama Soneta? Iya. Haji harus apa? Haji dia, Boy. Keren banget sih. Gue cinta banget sama Soneta. Sama Romai Rahmat. Oke, ini lanjut kita ke Regina ya. Kenapa Regina pilihannya, Bang Nay? Ya, jadi waktu itu kita memang nggak buka audisi yang besar-besaran. Jadi, Tapi audisi, ada audisinya? dibilang audisi nggak audisi Nggak ya, karena audisi. cuma 2 atau 3 orang sih ya waktu itu ya. Oke. Tapi waktu dari 3 orang ini kita kan ada manajemen, ada label kan yang dimana mereka juga ikut untuk memutuskan atau mengambil pilihan apa yang Iya. kita mau gitu. Jadi kita juga, suara dari mereka maunya seperti apa, dari suara kita seperti apa, akhirnya Regina lah. Karena Regina ini sebenarnya waktu itu tuh dia tuh jazz banget. Iya. Dia itu kan sebenarnya tuh dia tuh punya adik Reno. Iya, tahu. Mereka tuh sering bikin cover-coveran tuh. Betul, di berdua. Instagram saya sering lihat. Dulu tuh waktu kita dikasih tahu nih Regina nih, terus kita tuh seneng gitu ngeliat mereka tuh cover-coverannya tuh berdua. Tapi memang waktu itu jazz ya, jadi setiap lagu yang mereka cover tuh jadi jazz gitu. Nah, menurut kita waktu itu kita sama ngobrol sama Robi, unik nih, beda gitu. Kita masukin unsurnya Regina dengan jazz, karena kalau waktu itu kita cari pop banget kayak Momo, susah tuh gitu loh, karena Momo tuh udah kuat banget kan. Akhirnya kita sama Regina masukin ke jazz sampai kita aransemen lagunya. Waktu Rada workshop jazz. pertama kita juga ngasih chordnya Regina, kita serahin ke Regina. Regina coba cari chordnya dong kayak gimana nih. Pengen tahu nih jatuh chordnya Regina tuh seperti apa, karena kan dia bisa main keyboard juga kan. Jadi dia beda tuh, kalau dia udah megang keyboard tuh chordnya tuh udah beda tuh. Udah 77 tuh, Pras. Udah miring-miring tuh. Udah miring-miring, Iya, udah begini-gini udah tangannya. gini-gini tuh. Begini ya. Ada cewek bisa begini ya? Lucu lu! Lu lucu banget! Kocak ini lu! Gila, kocak banget ini orang! Coba lu tanya Regina tentang apa nih? Tentang Mau pasangan. dibantuin nggak Bang? Pasangan. Nah, yang pada nikah.
Iya, Bang Dan udah nikah. Bang Dan udah Regina nih nikah. umur sekarang 23 ya? Iya, 24. 24. Sekarang. Ada gak sih selain main musik lo? Nikah lah. Ngomongnya di belakang aja, Bang. Siapa sih? Tapi bagus tahu. Dengan umur 19 sampai umur 24 sampai saat ini. Dan rata-rata kan Geisha sudah berkeluarga gitu. Apakah ada kepikiran juga ngelihat abang-abang sudah berkeluarga? Aduh, gimana tuh ya? Mana lu takut ya ntar suami lu bilang, "Dia usah lah ngeband." Dia belum punya. Aduh, iya. Nikahnya apa gimana dia masih mikir-mikir apa sih? Ya masih nanti lah, tar dulu lah. Nanti Fokus dulu. saya dulu Bang, baru juga mulai masa nanti kayak part 2 Bang. Iya, sudah. Masa nanti di part 2 Bang. Masih udah berapa tahun ya di Geisha? 3 4 Dari 4 tahun ya? 6 ya? 5 tahun ya. Tapi Regina ini banyak banget alat musik yang bisa dimainkan. Iya, salah Wih, satunya. iya, betul. Apa aja? Dulu emang dari kecil ya disuapin musik. Dari kecil, Kayaknya dari baru kecil. lahir dari kasih senar gitar loh ya. Ribet dong. Serem dong Bang. dari kecil ya karena basic keluarga kan musik kan. Jadi udah dari kecil diajarin musik aja gitu, di les musik. Alat musik yang paling lu seneng? Piano. Itu awalnya Iya, berawal dari awalnya piano. memang dari piano. Berarti kalau manggung sering dong. Sempat kita Regina. sempat bikin konsep waktu itu iya. Regina nyanyi satu lagu untuk tapi nggak banyak mainnya tuh di intronya doang ya. Main Lagi piano. intro atau nggak refnya doang refnya doang. awalnya ya kayak gitunya. Tapi kesini udahlah Regina fokus nyanyi aja. Iya. Bener sih. Soalnya takut diambil. Soalnya takut diambil. Bang Dani. Tapi yang gua rasakan ya, siapapun vokalisnya, musik vibe-nya Geisha tuh masih berasa. Itu tuh emang kalian jaga kah tonggaknya itu? Kadang kan ketika kita ganti vokalis, ganti juga tuh walaupun sudah berapa macam bagaimana kita menambahkan musiknya, udah beda nih. Gitu. Walaupun Regina masuk ke Geisha, menurut gua musiknya Geisha ya itu gitu. Iya. Karena yang mainnya masih orangnya itu juga gitu, masih Dan yang main keyboard. Karena kita masih aransemennya masih ke bawah yang lama ya. Iya, dan kita juga nggak terlalu jauh dari yang lama sih. Tetap di benang merahnya Rasanya Geisha. harus tetap ada. Iya, rasa Geisha-nya itu tetap ada, cuman dibalut sama yang instrumen-instrumen baru lah, sound-sound baru. Jadi lebih fresh aja. Keren sih guys ya. Iya, bro. Tapi sebenarnya kalau Love Recall version ini sebenarnya ini agak beda. Iya, ini nama album. Love Recall version ini nama mini Apa album. namanya? Love Recalls. Love Recalls. Iya. Apa Bel? Love me straight. Bahasa Inggris kan Love Recalls. Oh, maksudnya recalls lagu-lagu lama. Oke. Cinta yang lama. Siap. Tapi memang konsepnya sekarang ini kita bikin memang kayak ya lebih ini aja sih, lebih moodnya Regina dengan keinginan kita tuh pengen kayak bandel aja gitu. Pengen iya musik itu kayak Musiknya. Bener banget semua gua. Bener nih. Mau join deh. Ya musiknya ada maksudnya walaupun dengan lagu lama ada pembaruan lah dari karena kita di sini ngajakin kolaborasi salah satu musisi-musisi juga. Pras Teguh juga. Tapi kita tetap balik. Siapa aja vokal. Kalau Cinta dan Benci. Cinta dan Benci sama Driane. Oke. Ada Terus duo gitu ya. Terus Di yang Takkan Pernah Takkan Ada, Pernah ada Ada. Agung Munte. Ada Agung Munte. Jadi mereka rata-rata si music producer. Musik produsernya. Tiap Jadi, lagu-lagu ya, gitu. Jadi kita serahin nih, kita lagunya pengennya kayak gini nih, mereka nanti Bantuin aransemenkannya aransemen. seperti yang kita mau, tapi nanti finishingnya ke Finishingnya kita. kayak kita. Juga. Oke. Ini kita bahas ke manggung live. Ya. Kalian punya cerita masing-masing nggak sih? Panggungan yang paling mengerikan nih? Atau ada tragedi nggak? Apa ya? Banyak sih. Banyak sih. Cuma kalau yang horor atau Horor. Ada kalian ada yang kejadian? Oh, Regina ada tuh. Oh, tapi itu nggak saat di panggung ya. Iya. Cuma di Iya, rata-rata bukan di hotelnya, panggung di sih. hotelnya Di hotel. sebenarnya. Rata-rata di hotel. Kan hotel kan tidak selalu Betul. pasti ada Asli. spooky-spooky-nya. Iya, bekas sperma apa? Gua pernah. Gua nggak hilang. Maksudnya, bukan hotel, maksud gua diperhatikan juga. Kan ada yang nggak kecuci, cuma kena air dong gua. Masih ada di situ ya? Enggak bekas. Orangnya masih ada di situ juga.
Lu benar anjir. Gua masih ada. Iya bang, maaf bang. Masih di situ kan. Masih di situ. Kan dia udah check out. Kirain orangnya masih di situ. Gimana pengalamannya? Ada tuh waktu itu di mana? Di Jawa Barat gitu, Jawa Barat. Garut baru bukan ya? Di Garut ya. di Garut ya, Garut, Garut, ya. Garut. Itu hotelnya itu loh. Hotelnya tuh. Serem ini. Serem ini. Enggak, lu juga ceritanya jangan ketawa. Serius. Sorry. Jadi hotelnya tuh hotel Ilham, bagus. kasih musik yang agak serem ya Ilham ya. Yuk. Nih bener nih, Ya, serem banget ini, nih. serem. Serem nih. Iya. Oke, 1, 2, 3. Aduh, kuring keluar aja. Oke, jadi waktu itu tuh di Garut, hotelnya tuh hotel bagus, justru ini hotel bagus gitu. Jadi itu malamnya besok pagi harus tidur karena kita manggungnya tuh pagi-pagi. Nah, saat itu di kamar posisinya aku lagi sendiri karena roommate aku lagi keluar deh, nggak tahu lagi beli minum atau apa gitu. Udah, itu aku sendiri main HP, belum bang, tahan. Nah, terus lagi main HP, tiba-tiba pas lihat ke arah pintu hotel gitu, pintu kamar, tiba-tiba gue juga shock sih. Masa ada hansip bang? Masa gue liat hansip? Mamat. Gak semua hansip mamat. Mamat aja. Gak semua hansip mamat. Mamat ngapain ke sana? Masa sih hansip maksudnya? Nggak, maksud aku kayak Enggak Regina, sabar Regina. Maksudnya gua tuh udah, kuntilanak nih gua bilang. Mungkin perawakannya Jepang kali ya. Cuma kan topinya kan sama kayak topi hansip aku tuh tahu, mungkin aku melihat tuh. kakek-kakek, bener-bener kakek kurus, pakai seragam, seragam hansip. Limas gitu. Aku nggak tahu pokoknya Itu hansip loh. Dek, jangan di sini deh. Kalau mabok jangan di sini ya. gitu ya. Jadi pakai seragam warna hijau tuh apa ya? Kalau Hijau army gitu ya. hijau itu apa ya? Tapi zaman dulu. Mungkin Jepang kali. Mungkin Jepang Nggak tahu kali. deh. Mungkin Tiba-tiba busana kayak gitu. Jepang mungkin. Itu kaget sih, kaget banget. Sekilas atau sempat lu lama ngeliatnya? Nyamperin gitu. Aja kenalan banget. Gokil nih. Nggak mungkin dia nyamperin. Sperma siapa nih kan? Hansipnya masih main Servis gitu. aja. Lu sekilas atau lama lihatnya? Lumayan lama, karena kaget kan, langsung kayak langsung kayak gitu. Merinding lu, anjir. Merinding banget. Semua bulu berdiri semua tuh. Bulu kuduk kita tuh. Semua Merinding ya, kan Ben. merinding biasa berdiri. Iya. Minum air putih dulu, Be. Masih ada ketua Haji langsung sini. Gua takut dia nanya gini ditonjok ketua Haji. Seserem itu ya. Terus. Iya, ini maksudnya lu beneran melihat itu. Iya, melihat itu. Habis itu lu nggak ada demam atau apa? Enggak ada. Untungnya habis udah kayak gitu, udah aku langsung bener-bener langsung angkat selimut, langsung ngadep ini, udah nggak tahu deh Di gue. Garut itu kejadiannya. Itu di Garut. Iya, hansip dangdut itu. Iya, itu dia kayaknya. Hansip dangdut. Dari tadi ternyata Dia dia kesel ngomong. lagi siapa ada band. Dangdut dong. Ternyata dia ngumpet ya kan? Iya, bisa jadi Ngumpet kan. dari tadi, ternyata. Oke, anjir serem banget ya. Tapi kalau buat Bang Leh, Kalau aku sih sebenarnya banyak ya dulu. Iya. Cuman yang paling ini sih lebih waktu kita ini sih, bukan horor. Cuman waktu itu kaget aja waktu itu tahun 2010 ya tuh kita mau ke Malabo. Malabo Aceh? Iya. After tsunami, ternyata sehancur itu jalanan Penapras. Jadi kita tuh jalan dari Aceh ke Malabo itu berapa jam ya Dan? Lupa itu udah belasan 6 jam jam, kayaknya. berapa jaman lagi. Malam-malam lagi. Tiba-tiba putus jalan Dapras. putus maksudnya mentok gitu. Mentok. Putus jalan, nggak bisa lewat kita. Ada ansip di situ. Nggak ada sih. Ya, kenapa dari Garut ke Mulabo? Kenapa dia ke Mulabo? Sama tahu ikut juga. Itu jatuhnya dia ngefans sama Gesya ini. Ngikutin ini. Belum ada. Itu putus dan Putus. ya Allah. Putus. Jadi itu bekas tsunami. Iya. Bekas tsunami lewat situ. Jadi jalan itu putus. Nah, yang bawa mobil juga kaget. Kita nggak tahu mau lewat mana nih. Akhirnya waktu itu Hujan, posisinya hujan malam. hujan malam. Akhirnya kita cari jalan.
samping jalan ya Dan ya, jalan cari jalan. Jalan kecil. Jalan-jalan kecil, bis ya waktu itu ya. Jadi beberapa orang turun. Gesi atau isinya tuh ya? Gesi tuh. Jadi itu kita dikawal sama dua patwal polisi yang polisinya juga bingung. Polisinya juga bingung ini jalan putus. Iya, dia bingung juga. Dia bilang ini kita harus temenin karena jalannya nggak aman. Yang nggak amannya itu ternyata. Anjir, sampai mentok loh jalannya. Mentok. Berarti Bang Nan ada dong waktu itu? Ada. Makanya ingat banget itu posisi malam hujan lagi. Iya. Tengah malam. Apa ya? Di perasaan kalian apa itu? Itu kita udah nggak tahu. pasrah sih kita. Udah pasrah. Udah pasrah. 2010 kan belum seperti sekarang kan. Iya, Dan betul. belum lama setelah tsunami kok nggak salah itu. Tapi sukses penampilan di situ. Sukses. Enggak juga. 4 lagu kita 4 lagu kita Kok bisa angin kencang. Aku kirain ada hukum cambuk. Udah stop dulu, kita mau cambuk dulu. Nah, itu badai. Badai. Aduh, itu kentang bro rasanya pasti. Iya, tadi penonton kan dibagi tuh. Iya. Cewek-cewek penonton-penonton. Cowok-cowok. Cowok-cowok. Dibagi-bagi. Nggak boleh gitu. Iya, Iya. nggak boleh bareng. Nggak boleh bareng Kalau kalau di- cekan. Iya, buat iya. Islamnya. Jadi buat 4 lagu ya Dan. Baru ya. 4 lagu tuh angin kenceng banget. Jadi drum tuh udah Hujan, terbang, iya. simbalnya udah Backdrop udah lepas, udah copot. Orang panggung juga udah, Mas, udah Iya. Mas, udah ini. Waktu itu kalian masih tetap lanjut? masih tetap lanjut. Karena Penontonnya kan, juga nggak. karena kan kita udah kontrak kan, nggak boleh juga gara-gara gitu doang. Ternyata emang udah akhirnya nggak bisa lagi sama sekali, kita baru berhenti. Gokil. Gitu. Terbang lu sama masih main gitu. Backdrop. Bukan dianya lagi. Kira kan lu begini. Ini yang kurasakan kemarin di Tegal. Di Tegal. Kemarin gua baru 2 lagu Badai. Basah sebasah-basahnya. Itu gitar udah basah, awalnya masih maju kan. Kesetrum. Cuman aku baru beli Gibson. Wah, Aduh. 25 juta rasanya kayak, weh pantek basah nih. sayang. Aku main belakang nih. Gila susah bro. Udah. Iya, musuhnya live musik ya hujan pasti ya. Kalau udah badai, ya Makassar juga gitu kan. Iya. Oh iya, kita baru 3 lagu. Iya. Oh, Regina pernah ngerasain itu? Kita ngerasain. Terus listrik mati pun kita udah merasakan. Oh iya? Iya. Ya genset mati. Pas Genset lagi main di atas panggung. meledak ya. Meledak. Itu lagu kedua. Lagu kedua. Lagu kedua Genset yang meledak. Itu nggak bisa lanjut dong. Nggak. Saat Ya, itu kita- diusahakan. Jadi Iya, begitu genset meledak, kita cut dulu, kita berhenti, diusahakan sama mereka, kita main lagi, akhirnya nggak bisa. Aduh. Kita cuma gitaran Akhirnya doang. akustikan. Akustikan. Itu di Universitas di Banjarmasin. Sama Banjarmasin. Iya. Banjarmasin. Ada nggak sih planning kalian untuk beberapa tahun lagi ke depan gitu? Mau kemana, luar negeri atau apa? Bagus. Bagus. Gokil. Itu dia. Ayo Mel, ambil. Dengan satu pertanyaan aja udah lapar bro. Apa planningnya Geisha nih ke depan? Iya. Selain album atau apa? Sebenarnya kalau kita planning belum sampai beberapa tahun ke depan ya. Iya. Kita masih Kita planning. masih fokus dengan Geisha-nya dulu nih, maksudnya Jadi kita gini Geisha tuh kitanya. sebenarnya kita sama Regina tuh udah mau ngeluarin album. Hmm. Tapi kena banyak persoalan. Album dengan akhir- lagu-lagu baru. Dengan lagu-lagu baru ya, tapi bukannya Love Recalls. Tapi karena masih belum rampung, karena belum matang juga lagu-lagunya, akhirnya kita tunda dulu. Akhirnya kita bikin yang Love Recalls. Iya. Jadi gitu, jadi nextnya album sih kita. Album. Nextnya album. Nextnya Kapan album. rencana niat? Kasih dong, bisa. Masalahnya Ini Geisha nonton Niatnya nih. sih Rob. udah. Niatnya udah dari dulu. Niatnya udah dari Nggak dulu. apa-apa, siapa tahu abis disebutin Nanti di tunggu sini. Robby udah balik ya. Iya. Biar Oh, berarti lengkap ya. ada kemungkinan Robby manggung lagi? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi itu semuanya akan kita lewatin prosesnya biar dia istirahat dulu. aja. Oh, Iya. ini dia baru istirahat lagi ya, maksudnya baru. Nggak susah. Ya maksudnya gini, maksudnya kita sama Robby berteman udah lama juga Iya. ya, kekeluargaan. Sama Juga Robby udah lama bro. berteman udah lama juga, karya-karya dia juga sama kita juga membuat rezeki kita buat banyak orang. Iya, lagu-lagunya juga. Jadi menurut kita nggak ada salahnya kalau memang kita bisa berkarya lagi sama Robby. Iya. Jika seandainya ada Robby sekarang, Apakah kalian akan semua?
Anjing gue baru bangun suasana loh. Baru bangun suasana loh. dengerin Emang Robby kemana sih kalian tuh kayak gimana sih? Gue nggak tahu. Bagus, Gue nggak bagus. tahu media, gue nggak tahu apa Lu gitu. nggak sempat lihat Iya, ya? dia lihat di hutan ya, Bel ya. Iya, gue nggak tahu kan. Gue taunya Bang Robby. Bagus tuh pertanyaan lu. Iya. Emang Robby kemana? Ada Robby kemarin lagi ya seperti teman-teman lihat ya mungkin Iya, ada iya, yang iya. tahu atau belum atau yang belum tahu. Ya Robby kemarin sempat lagi ada masalah tapi sudah rampung, udah beres. Oke. Kenapa ya? Biasanya ada salah satu personil yang bikin masalah, biasanya kan kena depak atau apa gitu dikeluarin. Kenapa kalian tuh masih bertahan gitu? Kayak Aan kalian masih bisa bilang kita tuh berenam gitu. Iya. Apa yang bikin kalian? Biasa kan udah sebesar ini kan kayak anjing lalu gitu. Band gue jadi masalah Karena kita lu. pertemanannya emang dari awal ya, dari awal sebelum bikin band ya mungkin ya. Dari awal bikin band tuh kita juga berpikir emang pertemanan tuh harus kuat dulu sih. Satu SMA dulu. Beberapa. Kalau abang mah? SM. Oh, STM. Sama-sama kayak Bel. Aku SD. Kelas 3. Terus terusin. Makanya begini. Jangan lupa gitu. Gua tahu jahilnya lu. Oh, Bang Dan STM. STM. Kenapa bisa bertemu dengan anak-anak ini? Jadi ya satu sekolah tuh aku, Robby, sama Momo. Kalau Aan yang punya studio, Aan kan SMK. SMK, SMK, SMEA dulu. Itu Iya. kan baru tuh Pras dan STM. STM. Ya Punya band bertemunya tuh di masing-masing. studionya Aan. Karena Aan punya studio itu tempat nongkrong biasalah dulu kita anak-anak band latihan di situ kan. Ketemunya situ-situ aja. Jadi akhirnya ya udah. Di situlah Dulu terbentuk Dani ya. masuknya terakhir sebenarnya. Iya, paling terakhir. Ya, Nah, karena musik. ya Bang Nay suka musik apa pada dasarnya? Ini kan kalau ini kan sudah kita bisa bilang industri ya. Iya. Betul. Nah, pada dasarnya kayak gua masih ingat basisnya Kangen Band. Gua lupa band atasnya, Iben, Taben, siapa namanya gue lupa. Itu ternyata dia dari hatinya tuh metal. Kemarin sempat manggung metal. Iya, gitu. iya, iya, Nah, kalau kalian lah apa pada dasarnya? kalau aku tuh memang dari dulu tuh dengerinnya metal. Karena makanya aku punya band dulu kan. Iya, black metal SMA dia. tuh dulu punya band Brutal Death. Brutal Death. Brutal Death. Oh, ini beda deh. Kalau Nah, Brutal lagunya- Death tuh ngapain? Iya, lagunya Makan tuh senar. cuma 2 menit gitu. Pas Oh, ya gitu lah. Dulu tuh waktu SMA tuh punya band kayak gitu. Gara-gara dulu tuh komunitas metal kan zaman dulu tuh kan kuat ya, ada underground. betul. Kalau di gitu, Padang kan. namanya Padang Berontak. Pekanbaru bawah tanah. Pekanbaru bawah tanah. Dulu mainnya tuh kayak gitu. Sampai akhirnya bubar lah. SMA akhirnya suka musik pop lah akhirnya. Karena kan memang beda lah waktu itu kan anak-anak bandnya udah nggak main lagi, udah nggak metal lagi. Akhirnya waktu itu SMA suka pop, ikut festival. Kalau Bang Nay? Kalau aku dulu tuh rock sukanya. Rock kayak Alternatif? enggak Cibubur. kayak Dia ini ya, God bless gitu. Gue pusing dah. Gue kan punya band Senang Pita ya. Kemarin gue sempet sama Doci itu ditanya. Pras nih alirannya apa ya? Alternatif Cibubur, Bang. Gak tahu juga kita Mero ya. Kalau Bang Nay Bro, apa? kalau dulu waktu zaman dulu sebelum sama Gesya tuh bawa lagu kayak God Bless. Oh, musisi. Musisi, Pang, iya, pang, bener. pang. Makanya kita Breakdown. Keyboardis kan. Iya. Iya, bener. Oh, iya. Iya. Itu festival-festival kali lah ya. Iya, pasti. festival. Tuh, salam hormat dari kami. Iya. Lagi kita apa? Kalau aku dari dulu jazz dan juga apa ya funk. Iya, Itu kan iya, seperti yang dibilang abang-abang ini kan jazz awalnya. Ketika masuk Gesya kan hilang tuh semua. Berat. Iya, tapi karena kakak ini sangat baik sekali ya. Jadi dari awalnya tuh jadi bukan aku yang ke Gesya, maksudnya bukan hanya aku ke Gesya, tapi Gesya juga saling. Ngikutin, Jadi ya. kita tuh saling Kita ketemu di tengah-tengah. di tengah-tengah. Jadi tidak menghilangkan Gesyanya yang pop itu juga, tidak menghilangkan aku dengan karakterku sendiri Karakter, gitu. Jadi memang kita ketemu di tengah-tengah dan jadilah yang kayak ini Love Recall. Love Recall sekarang. Sekarang gitu. Mini album apakah itu ada fisiknya yang bisa dibeli atau gimana? Belum sih, belum tapi ada plannya ya, aku pengen fisiknya. bikin vinilnya sih. Bikin vinilnya. pengen. Box yang besar itu ya. Iya. Nah, aku tuh
beli vinilnya oke, tempat mendengarkan itu yang mahal, Bang. Numpang punya orangnya deh. Vinil tahu nggak vinil? Vinil tahu nggak? Lantai. Anjing, itu mau buat studio band. Ini buat didengarin yang gede itu loh. Warna hitam, warna gede. Piringan hitam. Piringan hitam. Tahu tempat DJing itu kan? Iya, bisa juga. Bisa Tepuk juga. tangan dong buat Giswa hari ini teman-teman. Thank you. Sumpah ya yang ku harapkan buat Gesia semoga langgang terus. Ya, amin. Dan albumnya sukses. Amin. Dan aku tunggu Bang Robi lagi Siap. gitu. Ya. I love you, Bang Robi. Lu sempat ketemu kan? Seneng banget sama lu, Ben. Ada semua kan. Enggak ada, Bang. Ada, Enggak ada. Bang, ya? Enggak ada waktu Ya, itu. kita di Ada, waktu apa di itu coffee shop. ada. Oh, ada. Dia lagi di ujung begini. Ngantuk ya. Dia ngantuk. Lu mikirnya negatif pulang gua. Masa dia ngantuk gitu, ya ngantuk pulang lah. Iya. Ini karena seru bercerita gitu. Kalau Robi gimana? Enjoy. Terima kasih teman-teman. Pembahasan yang kita dapat pada hari ini adalah pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Jadi jauhin Yang bisa kita ambil hari ini adalah begitu dekatnya arti sebuah nama band, teman-teman, ya. melebihi dari kata keluarga menurut gua. Susah payahnya sejarahnya mereka tidak pernah melupakan teman-temannya. Itu menurut gua yang luar biasa dari Gesia. Sampai bertemu buat teman-teman My Gesia di kota-kota kalian. Terdekat kapan? Kita main di Surabaya Di ya. Surabaya. Surabaya. Iya. Wah, luar biasa Besok, teman-teman. besok Oh, Besok besok Bogor. Bogor. Besok Bogor. Iya. Ini Bogor, Serpong, sama Surabaya. Besok ketemu Ben. Podcast lagi. lagi syuting lagi di TV. Sampai bertemu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Goyang lidah, goyangin dong. Reginanya.